Baik, kita akan mulai materi kita tentang metode pengumpulan data, khususnya di dalam penelitian kuantitatif. Karena salah satu ciri dalam penelitian kuantitatif adalah pengukuran, ya. Maka kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan pengukuran. Karena basicnya di dalam metode pengumpulan data penelitian kuantitatif, kita menggunakan angka ya sebagai media, sebagai sumber ya untuk menganalisis fenomena yang kita teliti. Maka kita akan fokus kepada apa itu metode pengumpulan data, jenis-jenisnya ya, sumber-sumbernya seperti apa, dan bagaimana mengevaluasinya di dalam penelitian kuantitatif tentunya. Jadi di dalam penelitian kuantitatif ya, pengukuran menjadi hal yang sangat penting ya, karena pengukuran itu identik dengan angka. Salah satu ciri dalam penelitian kuantitatif penggunaan angka yang banyak gitu ya. Jadi poin utamanya angka. Nah, angka ini dari mana kita peroleh? Dari pengukuran atas variabel yang kita teliti. Jadi kita tujuannya adalah untuk mengetahui fakta mengenai variabel apa yang kita teliti. Kalau kita teliti tentang ya fenomena perilaku agresif di dunia maya, maka perilaku agresif inilah yang akan kita peroleh datanya dalam bentuk angka. Nah, dalam bentuk angka ini berarti kita melakukan pengukuran ya. Maka banyak beberapa contoh ya yang nanti bisa kita gunakan ya di dalam memperoleh angka tadi ya. Karena namanya definisi variabel kan nilai yang bervariasi ya. Nah, itu yang kita peroleh dengan pengukuran. Kemudian area apa yang kita ukur? Jadi kita harus paham dulu gitu ya. Di dalam ilmu psikologi, kita menggunakan suatu instrumen, ya, alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, instrumen ini akan mencakup area-area yang ada di dalam tubuh manusia. Karena manusia merupakan objek dari kajian daripada psikologi. Ada 3 yang populer di psikologi ya, mungkin ini sudah dipelajari ya. Kognitif, afektif, dan konatif. Ya. Nah, mungkin ada tambahan lagi ya, mungkin kalau kita di timur ini ada namanya aspek ruhani ya, religiusnya ya. Nah, tapi kalau di di barat dia akan mengkaitkan antara religius dengan aspek-aspek yang ketiga ini, ada kognitif, afektif, dan konatif. Tapi dalam perspektif kita, khususnya Islam, aspek rohani itu akan berbeda ya. Dan itu pengukurannya ya sudah banyak dilakukan ya, misalkan tentang iman, tentang konsep sabar ya. Nah, itu sudah bisa diukur secara kuantitatif ya. Nah, yang 3 ini yang pertama kognitif ya. Ini yang berkaitan dengan fungsi kognitif kita, baik yang prestasi maupun yang sifatnya minat gitu ya. Intelektual ya, IQ. Ini levelnya kognitif ya. Kemudian yang paling banyak yang kita gunakan kalau di mahasiswa untuk penelitian-penelitian skripsi itu levelnya pada afektif dan konatif. Afektif ini berkaitan dengan personality, ya, nilai, sikap, gitu ya. Nah, artinya non kognitif ya. Yang ketiga berkaitan dengan perilaku. Nah, perilaku ini sesuatu yang tampak ya, sesuatu yang sumbernya dari kognitif, afektif, kemudian muncul perilaku. 3 inilah yang unsur utama dan ditambah tadi ya aspek ruhani ya, aspek daripada religius kita, itulah yang area untuk pengukuran di dalam psikologi. Jadi kita harus paham dulu apa yang kita ukur. Ya kurang lebih 3 inilah yang akan mencakup dalam tubuh manusia. Ya, apakah kognitifnya, afektifnya, konatifnya, apa semuanya gitu ya. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah data ya. Data itu ada data primer, ada data sekunder. Mungkin ada masih ingat ya, apa bedanya data primer dengan data sekunder gitu. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat perbedaan antara data sekunder dengan data primer? Pak. Ya, silakan.
Kalau data primer itu data yang kita peroleh langsung dari orangnya. Terus kalau data sekunder tuh kita memperoleh informasi dari orang yang kedua, Pak. Oke ya, sudah benar ya. Jadi data primer itu kitalah yang melakukan pengambilan datanya ke sumber aslinya, ya. Maksudnya sumber asli ini sumber di mana yang kita teliti. Kalau kita telitinya data kriminal, kalau kita datang ke polisi, berarti itu data sekunder karena yang mengumpulkan itu polisi. Tapi kalau data kriminal kita datang misalkan ke penjara, kemudian kita kasih angket gitu ya, kita kasih kuesioner, kita yang mengumpulkan. Berarti itu data primer ya. Nah, kita yang melakukannya ya, orang pertama. Nah, di dalam penelitian kuantitatif itu bisa dua-duanya bisa digunakan ya, primer maupun sekunder. Nah, kalau untuk skripsi umumnya menggunakan data primer karena kita latihan ya. Tapi kalau untuk menulis laporan penelitian bisa dua-duanya, mau primer maupun sekunder. Itu data yang ada. Kemudian yang kedua ada data faktual, ada non faktual ya. Data faktual ini data ya di mana subjek diasumsikan lebih mengetahui dan informasi yang diberikan subjek itu benar gitu ya. Misalkan dalam angket itu atau kuesioner ya, nama. Tentu nama itu kan subjek diasumsikan lebih mengetahui tanggal lahir ya, jenis kelamin, tempat tinggal. Itu data-data faktual. Biasanya data-data faktual ini data yang digunakan untuk biasanya di awal-awal ya, demografi ya, untuk survei gitu ya. Data itu pertanyaannya itu tidak perlu lagi menggali secara lebih dalam. Lawannya ada data non faktual. Data faktual ini data-data psikologis ya, datanya itu perlu digali secara mendalam ya. Ini maka berbeda ya. Nah, di psikologi biasanya datanya sifatnya non faktual ya. Kemudian kita sedikit masuk ke pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran itu adalah memberikan pemberian angka pada objek-objek atau fenomena tertentu sesuai dengan aturannya. Itu menurut Stephen ya. Atau menurut Hadi, kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Jadi kita memberikan angka pada variabel atribut yang kita ukur itu merupakan yang dinamakan dengan pengukuran. IQ itu konsepnya ya, atributnya. Kemudian kita lakukan pemberian angka dengan cara kita mengukur, maka itu namanya pengukuran ya. Hasilnya ya berupa angka, IQ-nya 100, IQ-nya 120 dan sifatnya menggambarkan ya, si A mendapatkan IQ sekitar 100 200 ya, misalkan gitu ya. Jadi itu definisi singkat tentang pengukuran. Pengukuran itu ada dua bentuk ya. Ada yang pengukuran fisik, ada yang non fisik ya. Pengukuran fisik ini mengacu kepada tinggi, berat, kecepatan gitu ya. Hal-hal fisik. Nah, di psikologi yang berkaitan dengan hal-hal yang atribut psikologis, harga diri, kecemasan, kebahagiaan, stres ya. Nah, kemudian resiliensi, efikasi diri dan banyak lagi ya. Nah, ini secara umum ya, ada pengukuran fisik, ada pengukuran non fisik. Nanti akan diperdalam di bagian pengukuran ya, mata kuliah pengukuran. Ini syarat-syaratnya ya, syarat-syarat pengukuran itu ada objek yang diukur ya. Atribut apa yang kita ukur ya? Kecemasan, ada instrumennya, ada alatnya, kemudian ada prosedurnya, ada caranya, kemudian ada normanya. Norma ini sebenarnya akhir ya, pelengkap ya, pembanding ya, bagaimana kedudukan individu dalam suatu kelompok. Tinggi, sedang, rendah, itu pakai norma. Kemudian itu syarat-syarat pengukuran, jadi harus jelas ya, apa yang kita ukur, bagaimana alatnya ya, caranya bagaimana. 3 itulah yang minimal yang harus ada ya, ketika kita ingin melakukan suatu pengukuran. Ini contohnya misalkan ya, pengukuran berat badan, bagaimana cara mengukur berat badan, apa alatnya, bagaimana prosedurnya, apa kriterianya misalkan ya. Jadi ini jelas, kalau pengukuran fisik mudah ya, selesai cepat gitu ya. Anda tinggal naik ke timbangan, kemudian Anda lihat hasilnya, jelas ya. Tapi kalau pengukuran psikologis itu akan membutuhkan waktu ya.
IQ Anda mungkin pernah ikut tes minimal mungkin sejam atau 2 jam gitu ya. Nah, jadi butuh waktu. Belum lagi di scoring, kemudian ada interpretasinya gitu ya. Jadi bisa makan waktu berapa jam gitu ya. Nah, jarang tidak ada mungkin ya alat yang langsung misalkan dari langsung kayak fisik ya. Di scan Anda langsung IQ-nya sekian. Nah, itu nggak ada, belum ada ya. Nah, karena sifatnya non fisik ya, sulit diukur secara real ya. Kalaupun ada misalkan pengukuran IQ berdasarkan tanda tangan atau apa gitu ya, itu belum valid gitu ya. Nah, itu masih sifatnya parapsikologi gitu ya. Artinya belum jelas keilmiahannya. Nah, kemudian sumber-sumber pengukuran ya. Jadi bentuk-bentuk dari metode pengumpulan data itu secara umum itu ada 3 gitu ya. Ini variasinya banyak gitu ya. Jadi tetapi secara umum ada 3. Pertama self-report, yang kedua observasi, kemudian yang ketiga fisiologis. Ini nggak masuk ya yang wawancara tadi yang dijelaskan kelompok yang sebelumnya ya. Karena wawancara itu bentuk atau metode pengumpulan data dalam psikologi cuma di dalam penelitian kualitatif ya. Karena kalau wawancara itu kan datanya berupa kualitas ya. Datanya berupa huruf ya, maka itu tidak masuk di dalam kategori pengukuran atau sumber data di dalam kuantitatif ya. Nah, kita akan fokus 3 inilah kurang lebih ya, self-report, observasi, dan fisiologis ya. Nah, di dalam self-report ini adalah sumber pengukuran, sumber datanya itu berasal dari individu, subjeknya ya, dengan cara melaporkan kondisinya melalui suatu alat atau media, kuesioner kah, tes kah, ya, diari kah, atau melalui menulis diari di Facebook atau menulisnya di Twitter, ya. Pokoknya kita melaporkan diri. Sebenarnya wawancara itu self report juga ya, cuma kita fokus kepada yang kuantitatif ya. Jadi intinya self report itu kita yang melaporkan, bukan orang yang mengambil ya. Jadi kita melaporkan. Jadi kalau kita ngisi kuesioner kan kita menuliskan nama ya, alamat gitu ya. Kemudian pertanyaannya kita jawab. Kita melaporkan, tidak otomatis gitu ya. Tidak otomatis ya. Kita yang melapor. Kalau kita nggak mau isi ya berarti nggak terjadi pengukuran gitu ya. Self report ini banyak macamnya sekarang ya, baik secara langsung ya maupun tidak langsung, maupun modelnya online maupun offline gitu ya. Nanti kita bisa lihat media-media apa yang digunakan di dalam pengukuran atau dalam pengumpulan data. Jadi self report ini yang paling banyak digunakan di psikologi ya, paling banyak ya pengukuran dalam penelitian kuantitatif self report. Karena kenapa self report ini ya, ini banyak keunggulannya ya. Keunggulannya yang mudah, praktis gitu ya, ekonomis. Kemudian kita berasumsikan bahwa individulah yang mengetahui apa yang terjadi dalam diri individu. Kelemahannya juga banyak ya, bias ya. Kalau kita ngukur tentang kebohongan, ya sulit ya. Orang akan mengaku bahwa dia bohong kalau benar, kecuali dia orang yang jujur ya. Jadi ada potensi biasnya besar ya. Kemudian kadang-kadang sangat mudah dipengaruhi oleh situasi ya, kondisi gitu ya. Itu ya self report. Yang kedua adalah observasi ya. Sumber pengukuran berdasarkan pengamatan dari peneliti. Jadi peneliti yang mengamati ya dengan cara mengisi checklist. Nah, ini yang kuantitatif. Jadi observasi ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif dia membuat narasi ya. Dia membuat narasi. Kalau yang kuantitatif dia buat checklist ya. Misalkan kita mengamati perilaku agresif pada anak. Nggak mungkin si anak ini kita kasih angket ya, misalnya umur 5 tahun ya. Karena dia belum bisa merespon ya, mengisi dengan baik ya. Maka cara kita mengumpulkan data itu yang paling mungkin adalah melakukan pengamatan atau observasi. Observasi ini bisa secara langsung kita mengamati, bisa juga secara tidak langsung kita merekam ya. Bisa kita melakukan terlibat langsung di dalam aktivitas partisipan, atau kita hanya mengamati dari jauh, non partisipan. Dari misalkan kalau di kelas, kalau dia partisipan dia masuk ke dalam kelas, ikut terlibat ya. Tetapi kalau dia non partisipan dia mengamati dari luar kelas ya, baik melalui CCTV atau melalui jendela atau lewat kaca ya, yang satu arah.
Itu observasi. Kelebihannya observasi ini ya, kita kalau yang non partisipan, artinya partisipan tidak mengetahui, kita dapat memperoleh data itu secara natural, alami gitu ya. Tapi kalau partisipan mengetahui, kalau dia lagi diobservasi mungkin akan berbeda ya, akan dia menampilkan perilaku yang tidak yang real, yang tidak sebenarnya ya. Jadi itu ya, observasi. Kapan kita menggunakannya? Kalau self reportnya nggak memungkinkan ya, khususnya tadi ya kasus anak-anak gitu ya. Itu akan lebih efektif kita menggunakan observasi. Dan yang terakhir, pengukuran fisiologis. Ini kita pengukurannya menggunakan alat yang dilekatkan pada tubuh individu ya. Seperti deteksi kebohongan ya. Kita menggunakan alat yang mengukur detak jantung sama misalkan suhu tubuh. Deteksi stres melalui pengukuran kulit ya. Jadi ini banyak ya. Ini bisa kita lihat contoh-contohnya ya. Ini observasi checklist ya. Ini model self report questionnaire yang Likert ya, Likert scale ya, skala Likert ataupun nanti tes ya. Ini yang proyektif, yang model self report tapi yang proyektif ya, tes ya. Karena yang ada self report ini ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Proyektif ini nggak jelas. Ini dalam tes Rosah kalau nggak salah saya ya. Jadi Anda diminta mengamati kartu ini, kemudian Anda bercerita. Ini bebas ya, pokoknya tentang apa nih ya. Ini kalau paling banyak orang menceritakan tentang ada raksasa naik atau orang besar naik motor gitu ya. Nanti ditanyakan ini kemana dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan. Nah itu proyeksi. Proyeksi dari gambar inilah untuk mengetahui apa yang ada kondisi Anda sebenarnya ya. Dan ini fisiologis ya, ada yang menggunakan EEG gitu ya untuk mengukur brain activity. Ada menggunakan ECG ya, heart atau jantung ya, ada yang menggunakan EDA ya, skin. Ini untuk skin ya, untuk kulit. Ada EGG gitu ya, ada banyak ya, MG ya, ada aktivitas ya, otot dan yang lainnya. Jadi ini alat ya, kalau fisiologis. Nah ini mungkin yang lagi tren sekarang ya. Untuk ini mungkin ada yang ikut seminar kemarin nggak, webinar kemarin nggak, sesi 3 kemarin yang hari Sabtu kemarin, ada nggak? Ada yang ikut? Kalau ada yang ikut ya di situ Ibu Lisa menggunakan penelitiannya menggunakan alat gitu ya, fisiologis eksperimennya gitu ya. Jadi pengukuran fungsi daripada tubuh ya yang dikaitkan dengan aktivitas psikologis ya. Jadi itu ya, jadi pengukurannya dalam bentuk-bentuk pengukurannya. Ini semua berupa angka gitu ya, berupa angka. Sehingga ini masuk dalam kategori kuantitatif. Khusus yang proyektivitas ini dia nggak berupa angka, tapi bagian daripada salah satu self report juga ya. Tapi yang sifatnya proyektif ini sebenarnya kualitatif ya, yang proyektif cuma informasi saja. Baik itu ya mengenai sumber pengumpulan datanya. Ini secara umum ya, kalau kita lebih ini kan lebih detailkan ya, sumber datanya ya ini ada observasi namanya behavior observation, jadi sumber datanya perilaku ya, pengamatan, ada tes. Jadi nanti dibagi juga ya, di dalam ada tes, ada questionnaire, ada inventory, ada rating scale, ada proyektif test. Nah, ini yang tadi ya proyektif test. Jadi ini di dalam ini model dalam pengukuran itu macam-macam ya. Ada tes, questionnaire, ada rating scale, ada proyektif test. Nanti kita akan bahas gitu ya. Ini jadi contohnya ya. Misalkan dalam tes WISE, questionnaire ada MMPI, rating scale ada ini gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat media pengukurannya ya. Jadi media pengukurannya ya, seperti yang saya katakan tadi, quantitative data collection ini bisa face to face ya, bisa online ya, kemudian bisa menggunakan phone, mail ya, email gitu ya, atau menggunakan pos gitu ya, yang dulu ya, mungkin sekarang udah jarang ya. Yang familiar sekarang adalah menggunakan online ya, pengukuran menggunakan online, apalagi di situasi pandemi ini ya. Jadi ini sumber atau media alat yang digunakan untuk pengukuran di dalam penelitian kuantitatif ya. Ini secara umum ya, mungkin ada yang spesifik lagi gitu ya. Jadi kita menggunakan media-media ini untuk mempermudah, mempercepat gitu ya, kita melakukan pengumpulan data. Ada yang bisa mungkin menggunakan mesin gitu ya,
machine learning gitu ya, atau suatu software ya tertentu ya, untuk mengumpulkan ya data. Misalkan kita menggunakan penelitian tentang Twitter ya, atau menggunakan analisis konten pada Twitter atau Facebook, nah, kita bisa menggunakan machine learning gitu ya, atau software yang tugasnya untuk mengumpulkan data. Oke, nah ini yang tadi yang jelaskan ya, ada tes, ada skala, angket atau kuesioner, ada inventory gitu ya. Jadi kalau tes ini biasanya ya suatu pengukuran yang objektif dan standar dan terhadap sampel perilaku. Jadi tes ini biasanya sifatnya baku gitu ya. Kalau skala ini instrumen pengukuran yang mengidentifikasi konstruk atribut psikologis ya. Nah, biasanya ini ada di dalam suatu ya, kayak angket di dalamnya ada skala-skala psikologi gitu ya. Kemudian angket suatu set pertanyaan yang membahas satu topik tertentu gitu ya. Jadi angket ini biasanya digunakan untuk survei ya. Nah, cuma kadang-kadang kita istilah angket kuesioner ini ya mirip-mirip dengan skala ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian inventory, suatu alat untuk menentukan atau menilai suatu tingkah laku, minat dan lain. Biasanya inventory ini cukup jawabannya ya, tidak gitu ya, atau yang relatif beragam, relatif homogen ya, sama ya, kayak EPPS gitu ya. Misalkan jawabannya cuma poinnya jawabannya ya atau tidak gitu ya. Jadi cenderung beragam inventory itu ya. Ya, jadi contohnya yang tadi ya. Nah, ini kuesioner, inventory, yes, no item, biasanya jawabannya nggak banyak ya. Ya. Di psikologi ada tes, ada contohnya MMPI gitu ya, EPPS gitu ya. Kalau Anda pernah tes personality ya, assessing personality ya, EPPS. Oke, kemudian yang harus kita perhatikan tentang level pengukuran. Ini juga sudah saya bahas ketika di awal ya. Ternyata dalam angket itu ada level nominal, ordinal, interval, rasio. Di psikologi ya umumnya ini banyak di antara ordinal ya. Ordinal. Interval paling cuma contohnya di sini ya, misalkan IQ itu masuk mungkin interval ya. Kalau di sini contohnya temperatur ya. Ujian ya, nilai prestasi ya, ujian-ujian eksam. Kemudian rasio ini lebih pada pengukuran fisik ya, ada kecepatan, tinggi, umur gitu ya. Jadi sebenarnya bedanya ya kalau kita lihat rasio ini punya nilai nol mutlak. Kalau height-nya atau tingginya nol atau beratnya nol berarti nggak ada berat ya, barang itu nggak ada gitu ya. Tapi kalau interval ini dia tidak ada nol mutlak ya. Suhu nol ada suhunya nggak? Tetap ada ya, dingin ya. Suhu nol ada ya. Tapi kalau nol di data rasio ini tetap. Kalau ordinal apalagi nggak ada nol mutlak, kemudian jarak antara ini gua nggak tahu, jadi umumnya ada pada ordinal ya, pengukuran psikologi. Kalau nominal hanya sifat kategori ya, mahasiswa UIN, mahasiswa UIR, nah, itu pembeda saja ya, agama, Islam, Kristen, suku gitu ya, nah, itu hanya membedakan saja. Nah ini biasanya nominal data ini ada di awal-awal ya, misalkan jenis kelamin gitu ya, etnis gitu ya. Nah, ini hanya sekedar pembeda saja. Oke, kemudian spesifik tentang tes ini kita masuk sini aja lah langsung. Tes itu secara umum ada dua, kognitif sama non kognitif. Nah, ya, jadi non kognitif ini ada potensial sama aktual prestasi ya. Potensial ini IQ sama bakat ya. Jadi sebenarnya secara umum tes itu dibagi dua ya. Ada yang kognitif, ada non kognitif ya. Kayak non kognitif IQ gitu ya. Kalau non kognitif mengukur tes kepribadian ya. Jadi sebenarnya tes itu suatu set atau alat atau instrumen yang sudah lebih sistematis ya, terstruktur ya, punya normanya ya. Jadi umumnya kita menggunakan tes ya. Jadi sudah baku ya istilah tes ini. Kemudian selain itu di dalam sosiologi ya, dan sudah juga banyak digunakan di psikologi, ada yang namanya sosiometri ya. Jadi ini metode digunakan untuk melihat ya mengenai preferensi atau pilihan individual dalam satu kelompok. Biasanya berkaitan dengan interaksi sosial ya. Misalkan siapa teman yang Anda paling Anda sukai di kelas, siapa yang teman yang paling Anda inginkan untuk bergabung dalam kelompok Anda. Nah, nanti di kelas itu ditulis ya siapa di ranking ya. Nah, jadi misalkan ya dalam kelompok itu terdiri dari 7 orang ya, A, B, C, D sampai H. Setiap orang diminta untuk memilih 2 teman yang paling disukai untuk diajak berdiskusi. Ya, kemudian tulislah setiap orang pilih paling banyak 2 ya, yang paling sukai.
Nanti ada hasil matriknya, sosiogramnya, indeks sosiometrisnya. Kita nggak bahas lebih detail. Nah, ini misalkan ya, si A memilih si C, si D, si B memilih ini, kemudian ini, terus ya ini matriknya ya. Setelah kita memberikan ini ya, angka ya, nanti kurang lebih seperti ini gitu ya, sosiogramnya, gambarnya. Nah, ternyata paling banyak yang mana dipilih gitu, itu ketahuan ya. Ya, itu ketahuan ya. Kita bisa lihat di sini ya. Yang paling banyak dipilih itu D ya. Karena dia banyak dipilih ya. D kemudian C ya. Sini lihat D sama C ya. Nah, itu lihat ya, itu datanya kuantitatif juga, sosiogram ya. Cuma basicnya ini banyak digunakan di sosiologis dan riset-riset untuk psikologi sudah mulai banyak. Biasanya berkaitan dengan relasi pertemanan ya di dunia maya gitu ya. Ini juga menarik ya. Oke, cuma fokusnya kepada interaksi sosial ya. Tidak komprehensif ya, artinya tidak bisa semua ini digunakan ini ya, sosiogram. Oke, kemudian yang berikutnya kuesioner. Kuesioner ini atau angket ya, suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan dalam suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Jadi kuesioner ini pertanyaan yang harus diberi tanggapan. Ini termasuk self report ya, karena ini yang paling banyak diteliti. Datanya bisa bersifat faktual ya, faktual, dan di awalnya ada data yang nanti juga bisa data non faktual. Biasanya kuesioner ini atau angket ini identik dengan survei ya. Kalau survei itu identik dengan pertanyaan yang singkat ya, data-datanya bersifat faktual. Kenapa kita menggunakan kuesioner atau angket? Ya, subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya. Subjek benar dan dapat dipercaya, dan interpretasi subjek sama dengan peneliti. Karena dalam kuesioner ini self report ya, kita mengandalkan orang individu untuk menjawab apa yang kita tanya, sehingga seperti itu ya, kita berasumsikan interpretasinya ya, subjek itu sama dengan peneliti ya. Apa yang subjek lakukan, yang subjek jawab itu dapat dipercaya karena dialah yang mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jadi bisa kuesioner itu diberikan langsung ya, bisa juga melalui tidak langsung, melalui pos, internet, yang lainnya. Ini contohnya ya, medianya, cara kita mengumpulkan data melalui kuesioner langsung maupun tidak langsung. Ya, jenis kuesioner ini ada yang pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Jenis pertanyaannya ya, kalau terbuka ya bagaimana pendapat Anda tentang ini ya. Tertutup ya, apa hobi Anda, kita kasih pilihan ya. A, bola, olahraga, membaca atau apa gitu ya. Atau pilihan ganda gitu ya, pilihan ganda juga bisa. Ini tipe pertanyaannya ya. Apa yang ada dalam kuesioner ini? Pertama pengantar, kemudian baru isi ya. Jadi dalam setiap ini kalau Anda pernah isi ada pengantarnya untuk apa, kemudian isinya ada identitas, kemudian baru pertanyaan dalam kuesioner. Kemudian kalau kita isi kuesioner, ya ini contohnya ya. Nama, usia, jenis kelamin, ya kalau ada sebutkan. Ini contoh yang variasi ya, waktu belajar setiap hari kurang dari 1 jam. Ini biasa kuesioner atau angket ya, maupun penelitian survei kurang lebih seperti ini. Tinggal nanti ada pembukaannya atau pengenalannya, pendahuluannya. Nah, kelebihannya apa? Ya, ini kelebihan kenapa kuesioner ini paling banyak digunakan ya. Ini ya secara cepat, mudah dan murah ya. Dan memungkinkan anonimitas ya. Dan subjek pun memberikan subjek cukup banyak waktu selama mengisi dengan subjek ya. Jadi kita mengisi dapat secara tidak langsung sehingga mengurangi tekanan ya ketika mengisi. Dapat menghindari interfere bias ya. Jadi itu kelebihannya ya. Di samping juga ada kelemahannya tadi ya. Nah, kelemahannya adalah ya jawabannya itu ya kadang-kadang sulit dimengerti. Objektivitasnya juga ya. Kadang data yang diperoleh tidak mendalam ya. Kadang-kadang kita tidak memperoleh data tambahan ya ketika subjek atau partisipan itu mengisi. Jadi untuk hal-hal konsep yang cenderung sensitif ya, ini agak ada kelemahan ya. Karena nanti akan menjawab, subjek itu akan menjawab sesuai dengan ya norma yang berlaku gitu ya. Misalkan kita mengukur tentang perilaku membuang sampah. Tentu subjek nggak mau dia dianggap ya, walaupun dia sering membuang sampah sembarangan ya, membuang sampah. Jadi dia membuat kesan yang positif tentang dirinya. Baik, kemudian ada istilahnya skala psikologi ya. Nah, ini skala psikologi sebenarnya nanti diteliti atau didalami nanti di ini ya, di mata kuliah metode pengukuran ya, pengukuran skala psikologi ya. Nah, ini secara umum saja ya.
Jadi seperangkat instrumen untuk mengidentifikasi konstruk psikologis. Nah, biasanya skala psikologis ini lebih detail ya dibandingkan kuesioner dalam model-model umumnya gitu ya. Karena dia mengukur konsep psikologi yang butuh penggalian yang lebih dalam. Ya, contohnya dalam skala psikologi ada skala motivasi, kemudian instrumennya pernyataan ya, alatnya, prosedurnya meminta subjek mengisi pernyataan, format itemnya macam-macam. Nah, nanti saya contohkan ya bentuk jenis-jenis skalanya. Nah, jadi karakter skala psikologi ini biasanya pertanyaan tidak langsung, beda dengan yang kuesioner atau angket ya dalam survei ya. Apa hobi Anda langsung ya? Kalau stimulusnya tidak langsung, misalkan saya merasa tidak nyaman dengan orang baru ini mengukur apa? Padahal di sini mungkin mengukur kepercayaan diri ya, karena dia langsung ya mengukur kepercayaan diri. Pertanyaan langsung itu apa? Saya percaya diri, saya orangnya percaya diri, nah, itu kan langsung kan. Tapi dalam psikologi biasanya tidak langsung ya. Dia mengukur indikatornya. Karena kalau langsung orang saya percaya diri, tentu orang jawaban semua iya gitu ya. Ada biasnya. Tapi kalau saya merasa tidak nyaman dengan orang baru, nih ya. Kemudian interpretasinya seluruh item tidak ada respon benar dan salah. Jadi bedanya ya, kalau skala pengukuran psikologi tidak ada benar salah, dia hanya mengamati, memahami apa yang terjadi pada individu ya, menggambarkan ya. Nah, ini ada contoh misalkan skala sikap gitu ya. Pernah dengar ya, skala sikap. Sikap ini bisa diukur dengan model jenis skalanya ya. Skala Likert, Thurston, Osgood, diskriminan dan yang lainnya. Nanti Anda pelajari nanti di mata kuliah yang pengukuran ya, psikologi. Nah, ini contohnya saya contohkan skala Likert gitu ya. Nah, jadi skala Likert ini nama orang ya, yang banyak digunakan di dalam pengukuran psikologi ya, self report ya. Ada item favorable, ada item unfavorable ya. Nah, jadi skala Likert. Contohnya nanti bisa lihat. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, responnya macam-macam, ada ya tidak, tingkat kesetujuan. Yang paling ini ya, tingkat kesetujuan. Aslinya skalanya sikap ya. Likert itu skala sikap ya. Misalkan partai politik tidak peduli terhadap masyarakat bawah. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini namanya skala Likert ya. Responnya biasanya agree ya, agree sampai tidak agree ya, sampai tidak setuju. Ini ya modifikasinya nanti banyak gitu ya. Ada yang sangat sering, cukup sering. Nah, tergantung ya. Ada ya dan tidak. Itu modifikasi respon dari skala Likert saja. Ada juga skala diferensi semantik ya dari Osgood ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, gampangannya. Ya. Jadi ada dua kutub ya. Buruk, baik. Yang berlawanan tidak pantas, pantas. Keluarga berencana, kondisi kelas, kotor, bersih. Kita tinggal menceklis ya. Semakin mendekat angka di sini atau checklist ini Anda berarti setuju yang akan bersih atau semakin ini ya. Jadi tergantung ya. Tapi ini tidak banyak juga dilakukan di psikologi, tapi ini salah satu yang jenis skala di dalam psikologi, pengukuran psikologi ya, skala diferensi semantik. Jadi dia menggunakan kata sifat ya, berlawanan, bipolar ya, kemudian diberi rentang, kemudian Anda dipilih. Kemudian ada juga rating scale ya, ini juga paling banyak digunakan ya. Jadi ini memberikan rentang juga, cuma dia bisa modelnya kayak model skala Likert juga ya, tapi lebih bervariasi kadang-kadang. Misalkan gini ya, partai politik memperjuangkan aspirasi rakyat gitu ya, sangat gigih, kadang-kadang jadi ada kontinum ya, sampai tidak peduli, sangat tidak peduli ya. Jadi misalkan mengukur emosi gitu ya, emosi marah atau marah sangat kuat sekali, kuat, cukup kuat, tidak kuat ya. Nah, itu sangat tidak kuat. Jadi kalau Anda pernah ini ya, pernah baca di situs-situs berita gitu ya, di bawahnya kan ada ya pengukuran emoji-emoji gitu ya. Nah, senang. Nah, jadi kan biasanya mengukuran model-model skala penilaian grafik ya, rentang gitu ya. Sangat senang, cukup senang, marah sampai dengan marah gitu ya. Itu banyak ya. Oke. Atau yang model ini ya, model rating ya. Urutkan aktivitas Anda sukai dengan memberi nilai 1 sampai 5 ya. Semakin angkanya semakin 1 semakin Anda sukai. Jadi ini rating ya, meranking ya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengukuran ya. Jadi ada dua hal konsep ya. Pertama validitas, yang kedua reliabilitas ya. Kalau validitas berkaitan dengan konten ya, sejauh mana pengukuran itu mampu mengukur ya apa yang kita ukur ya, dan buktinya harus divalidasi ya. Sedangkan reliabilitas sejauh mana hasil pengukuran itu konsisten. Jadi
pengukuran itu kalau dia menggunakan alat yang berbeda hasilnya sama gitu ya. Kalau misalkan kalau validitas itu ya berkaitan dengan kontennya ya. Valid nggak ini? Nah, ini saya contohkan di gambar ya. Nah, ini titik tengahnya ini adalah sasarannya. Anda mengukur intelijensi ya. Kalau dia titik-titiknya di sini ya, titiknya di sini, dia reliable. Ini karena ngapa reliable? Dia konsisten, pengukurannya menumpuk dekat daerah sini, tetapi dia tidak valid, tidak mencapai sasaran. Dia mengukur IQ, tapi yang diukurnya bukan IQ, ya. Kemudian di sini, yang di sini low validity dan low, ya ini jarak-jarak semua, ya hasilnya tidak konsisten dan tidak tepat sasaran. Kemudian di sini not reliable dan not valid. Nah, ini sama juga ya, tidak mencapai sasaran, tidak ini juga. Ini lebih parah lagi. Nah, yang dua-duanya valid tinggi yaitu sampai sasaran dan menumpuk semua ya di sini. Jadi kalau kita mengukur IQ ya, IQ si A diukur dengan alat ukur A, hasilnya 100. Diukur dengan alat ukur B ya, hasilnya juga 101, beda-beda sedikit nggak apa-apa ya. Diukur dengan alat C hasilnya 102, ya itu berarti reliabilitas alat ukur itu bagus ya, konsisten gitu ya. Nah, berarti valid juga gitu ya. Nah, valid ini berkaitan dengan ya hasil dari alat ukur itu sesuai. Misalkan si A IQ-nya 120, sang jenius gitu kan. Dan itu dibuktikan di kelas dia memperoleh nilai bagus. Ya. Tapi ada juga IQ-nya 100 jenius tapi kok nilainya jeblok. Ah, berarti ada apa dengan nilai pengukurannya? Ada masalah mungkin ya. Dan jangan pengukurannya sudah nggak up to date lagi gitu ya. Nah, jadi itu ya validitas dan reliabilitas nanti kita dipelajari lebih lanjut di mata kuliah pengukuran skala psikologi tentang validitas dan reliabilitas. Baik itu ya, dari itu secara umum pengukuran-pengukuran dalam psikologi ya, khususnya dalam penelitian kuantitatif ya. Jika ada pertanyaan silakan ya.